Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan sore kita ini adalah sore yang barokah, hati yang senantiasa berusaha untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang senantiasa merindukan kehidupan yang semakin mendekati dengan ajaran yang Allah inginkan, yaitu dinul Islam. Bapak sekalian, kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, sebuah kitab yang mengarahkan kepada kita wajibnya kita untuk bermanhaj salaf, sehingga bukan sekedar manhaj alternatif yang boleh kita pilih-pilih mana yang selera dari sekian banyak manhaj, akan tapi bermanhaj salaf sebuah kewajiban dan tidak ada pilihan lain kecuali kita wajib memilih manhajus salaf. Karena manhajus salaf hakikatnya Islam itu sendiri yang Allah telah turunkan kepada nabinya, diterangkan nabinya, difahami para sahabat, diamalkan para sahabat, dan kemudian mengikuti mereka jalan kehidupan kita, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Para pemirsa, kita telah sampaikan beberapa pembahasan dari awal pembahasan ini, di mana beliau telah menegaskan kepada kita bahwa Islam ini Islam rahmatan lil alamin. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, di mana setiap kita semuanya mendapatkan rahmat Islam sesuai dengan kedekatan kita dengan Islam. Bahkan orang kafir pun mereka mendapatkan bagian daripada rahmat Islam, yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengadab orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, mereka ketika durhaka kepada Allah, mereka cepat dibinasakan Allah Ta'ala. Berbeda dengan ini zaman kerasulan atau kerisalahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Muhammad sendiri merupakan umat yang istimewa dengan risalah ini, dengan segala macam keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian juga bahwa Islam ini adalah agama yang wastiyah, pertengahan. Artinya pertengahan, Islam telah mengajarkan sikap yang paling moderat. Sikap yang paling moderat. Tetapi moderat di sini difahami sesuai dengan ini ajaran Islam. Hendaknya difahami dengan yaitu ajaran Islam. Islam sendiri ajarannya itu adalah sudah moderat. Bukan moderat ditafsirkan dengan hawa nafsunya, sehingga moderat diarahkan kepada mencontoh dunia barat, sehingga menjadi carut marut tafsiran moderat. Demikian pula ketika orang mentafsirkan antara ghulu dengan yaitu tafrid, ghulu dengan meremehkan, kemudian ditafsirkan dengan hawa nafsunya. Akan tapi Islam yang moderat, Islam pertengahan, Islam seperti yang diajarkan Nabi. Dengan kata lain, bahwa orang apabila tidak mempelajari Islam yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah difahami dan diamalkan para sahabat, maka dia tidak akan pernah menjadi muslim yang moderat. Dia tidak akan pernah menjadi muslim yang moderat, karena dia hanya akan menjadi muslim moderat ketika dia betul-betul memahami ajaran Nabi dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi telah jelaskan kepada kita juga dari muallif kitab ini, bahwa ketika Nabi
Nabi telah mengkhabarkan akan munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini, maka dibutuhkan sebuah pembeda. Bagaimana cara membedakan antara mereka yang mewarisi ajaran Nabi dengan sesungguhnya dengan orang-orang yang mereka telah menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Karena berita penyimpangan itu disampaikan oleh Nabi sendiri, "Ma ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku maka akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Penyimpangan dalam hal ini maksudnya penyimpangan dalam masalah pemikiran-pemikiran agama, menyelisih daripada ajaran agama. Ini berita nubuah, berita kenabian yang pasti benarnya, karena tidak ada berita kenabian yang bohong. Dan kenyataannya begitu. Sepeninggal Rasulullah SAW, dalam perkembangannya muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang aneh. Di antaranya muncul kelompok Khawarij yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan bahkan sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul kelompok Rafidhah yang mereka yaitu bidannya seorang Yahudi hitam yaitu Abdullah bin Saba, yang kemudian sekarang pusatnya di Iran, yang memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak, yang mengatakan bahwasanya sahabat mereka kafir kecuali beberapa orang saja. Kemudian Aisyah pezina, Quran yang di tangan kita Quran yang palsu. Kemudian juga mereka telah melakukan berbagai macam coretan hitam sejarah Islam. Bagaimana mereka pernah membantai jamaah haji, kemudian jasadnya disumpalkan di sumur Zam-Zam. Bagaimana mereka pernah mencukil Hajar Aswad dari Ka'bah dan sehingga Ka'bah kehilangan Hajar Aswad sampai 20 tahun. Ini adalah di antara perbuatan Syiah Rafidhah. Termasuk di antaranya adalah bagaimana mereka membukakan Tartar untuk menghancurkan yaitu khilafah Islam Baghdad, sehingga jutaan manusia terbantai oleh Tartar. Ini semuanya pintunya adalah Syiah Rafidhah. Kemudian muncul di berbagai macam yang lainnya lagi, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Sufiyah dan seterusnya. Ini artinya adalah waqi' seperti yang kenyataan seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Maka tentu harus ada nama pembeda, karena semua yang mereka terjebak dalam atau tenggelam dalam berbagai macam bid'ah itu, mereka juga mengatakan dirinya muslim. Maka ketika orang mengenalkan saya muslim, Anda ceramah di masjid, orang curiga, ini Islam, ini penceramah ini alirannya apa ini. Orang mesti akan ada kecurigaan, karena memang kenyataannya di masyarakat begitu. Ada berbagai macam aliran-aliran yang bermacam-macam. Kita mesti harus mengerti, kita harus paham bahwa itu kenyataan yang disampaikan Nabi. Munculnya berbagai macam aliran-aliran yang sesat, yang aneh, tetapi di tengah-tengah mereka selalu ada sekelompok yang mereka terus menerus di atas kebenaran, yang mereka senantiasa eksis di atas al-haq. Itulah yang dikenal kemudian dengan istilah-istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Taifal Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, dan seterusnya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, kenapa nama-nama itu muncul? Nama-nama ini sendiri dimunculkan oleh para ulama dalam rangka untuk yaitu membedakan antara pewaris Islam yang diwariskan Nabi dengan berbagai macam pemikiran yang berkembang yang menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mulai muncul bid'ah-bid'ah bermunculan, maka muncul Ahlus Sunnah. Muncul Ahlus Sunnah. Ketika muncul pemberontakan pada pemerintahan Islam seperti yaitu Ali bin Abi Thalib, maka muncullah nama Al-Jamaah. Ini mereka yang senantiasa bergabung dan penguasa muslim dan tidak melakukan pemberontakan. Ketika muncul berbagai macam yakni cara memahami agama dengan ra'yu, dengan akal-akal mereka, maka muncul istilah Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Ini adalah semua penamaan yang dibawakan para ulama. Termasuk penamaan yaitu dengan Salafi ketika muncul
orang yang mereka isinya adalah bid'ah, mereka banyak pemikiran bid'ahnya, amaliyah bid'ahnya, tapi menggunakan nama Ahlussunnah. Ahlussunnah namanya itu Ahlussunnah, tetapi mereka adalah banyak bergelimang dan terjebak di dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah, tapi mengatakan diri Ahlussunnah. Maka para ulama pun memunculkan istilah lain seperti salafi, nisbat kepada salaf, yaitu mengikuti salaf, nisbat kepada salaf. Yang salaf itulah para sahabat Nabi, para imam-imam yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini semuanya istilah yang telah kita fahami kemarin, sehingga istilah Ahlussunnah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah, istilah Al-Firqatun Najiyah, istilah At-Taifah Al-Mansurah, ini hakikatnya satu. Nama itu dimunculkan karena dalam rangka untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah. Nama-nama itu ada yang terambil dari nas-nas sunnah, ada yang terambil dari nama untuk membedakan dengan Ahlul Bid'ah, dimunculkan nama yang membedakan dengan mereka. Yang dari nas contohnya adalah yaitu Ahlus Sunnah. As-Sunnah dalam hadis ketika Nabi menghabarkan alaikum bisunnati, ketika Nabi menghabarkan banyaknya orang-orang mereka menyimpang dari ajaran Islam, kelompok-kelompok yang menyimpang, maka Nabi katakan alaikum bisunnati, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sehingga orang yang mereka betul mewarisi Islam yang seperti diajarkan Nabi, maka mereka mempopulerkan dengan nama Ahlus Sunnah. Ketika adapun al-jamaah terambil dari hadis Nabi yang Nabi katakan alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk berjamaah. Dan jamaah itu apa sih? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mereka berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Orang yang mereka beragamanya mengikuti Nabi dan para sahabat, itulah al-jamaah. Atau juga al-jamaah lawan daripada al-firqah, yaitu mereka yang memberontak pada penguasa muslimin, dan kaum muslimin berjamaah ini dengan tidak memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Kemudian Taifah Al-Mansurah juga terambil dari hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak akan pernah berhenti adanya sekelompok dari kalangan umatku yang mereka terus menerus alal haq, di atas kebenaran, zahirina alal haq, mereka senantiasa eksis dengan kebenaran. Mereka tidak peduli dengan adanya orang mereka mencaci maki, adanya orang mereka mencela, yang merendahkan dan seterusnya, mereka nggak peduli. Mereka sama sekali tidak peduli. Mereka tetap eksis di atas kebenaran. Ini adalah orang yang mereka dikatakan Taifah Al-Mansurah. Kemudian nama-nama ini semuanya, dan sekali lagi dalam rangka untuk membedakan dengan keberadaan bid'ah al-bid'ah yang berkembang, yang beragama dengan akal perasaannya, kemudian dengan khayalan-khayalan. Maka di negeri kita ini pun kita mengenal ada gerakan yang dikenal sekali dengan istilah dulu anti TBC. Anti TBC ini anti bid'ah, T-nya itu takhayul, B-nya itu bid'ah, C-nya itu khurafat. Sehingga betul-betul gerakan ini berusaha untuk yaitu memunculkan gerakan yang dalam beragama dengan membersihkan dari berbagai macam kesyirikan dan bid'ah-bid'ah. Kesyirikan dan bid'ah-bid'ah ini adalah gerakan yang pernah dipelopori oleh Syekh Ahmad Dahlan. Sehingga betul-betul bagaimana mengajak untuk memurnikan agamanya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan anti syirik dan bid'ah. Walaupun hal ini, seruan ini kayak sudah begitu meredup, tetapi kelompok yang mendakwahkan tauhid sunnah, apa yang diwariskan Nabi terus akan ada sampai akhir zaman. Kemudian diantara yang muncul dalam permasalahannya itu, ada orang yang mereka menuduh bahwasanya orang-orang yang mereka memunculkan nama salafi itu seperti sebuah kelompok khusus, sebagaimana kelompok-kelompok yang mereka munculkan ini hanya kelompok yang benar berlabelkan ini salafi. Kita sekarang akan mempelajari bab jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bisalafiyah. Bolehnya menisbatkan kepada salaf dan bergelar dengan salafiyah. Beda dengan yang lainnya. Karena kalau yang lainnya itu nisbatnya kalau nggak perorangan kepada usul bid'ah atau kepada perbuatan mereka itu.
Perorangan ada seperti yang tadi kita sebutkan Jahmiyah, nisbat kepada pelopor pemikiran ini Jahm bin Safwan yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat tragis, sangat mengerikan berkaitan dengan khususnya adalah pembahasan tentang nama dan sifat, menolak nama-nama dan sifat Allah Ta'ala yang kemudian berdampak pada seluruh daripada pemikiran agamanya. Ada lagi nisbat kepada yaitu Syekh-Syekh Tariqah Sufiyah, ada Sazaliyah, ada Naqsabandiyah, ada Rifaiyah, ini kepada guru-guru yang mereka ini memunculkan bid'ah-bid'ah tersebut. Termasuk juga ini yang lain-lainnya yang nisbatnya kepada person atau kepada orangan. Artinya beragama sesuai dengan pemikiran orang tersebut. Orang tersebut sebagai dasar pemikirannya. Ini tentu adalah sebuah kesesatan. Kalau perorangan tidak boleh kita yaitu menjadikan seorang itu sebagai pokok sumber agama kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah maksum, terbebas dari kesalahan. Selain Nabi nggak boleh kita fanatik dengan perorangan. Maka tidak boleh dia berguru dengan satu guru lalu fanatik, kemudian dia yaitu guru itu jadikan seakan-akan Nabi yang segala-galanya diikuti, menyelisih guru ini sesat, mengikuti guru ini adalah benar. Ini adalah sebuah kesalahan. Yang diajarkan para kita adalah mengikuti dalil, bukan mengikuti guru, bukan mengikuti perorangan. Semuanya diukur dengan Quran dan Sunnah. Setiap omongan orang mesti distandarkan dengan Quran dan Sunnah. Kalau benar berarti benar, kalau nggak salah berarti ini salah. Tidak boleh kemudian dia fanatik dengan ini seseorang. Yang kedua, ada yang nisbatnya kepada kelompok-kelompok sehingga membuat organisasi, ormas, partai, kelompok. Yang kelompok ini mengeklaim bahwasanya kelompoknya itulah yang benar, yang paling benar. Selain kelompoknya adalah salah atau sesat. Ada sebuah kelompok yang mereka bahkan kalau masuk kelompoknya dia adalah muslim dan matinya mati dan jaminan jannah. Kalau keluar dari kelompoknya berarti murtad, berarti dia kafir. Dan orang yang masuk kelompoknya adalah mereka najis. Ini adalah klaim, ini kelompok yang juga berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan ini merupakan juga termasuk kesesatan ini yang ada. Ada lagi, ini organisasinya atau ormasnya atau kelompoknya. Pokoknya kalau sekelompok itu adalah kawan, enggak sekelompok adalah ini mereka bukan orang kita, bukan kawan. Walaupun sekelompok ini kadang-kadang pikirannya rusak-rusakan enggak karuan. Pokoknya dia sekelompok dengan kita recommended. Boleh ceramah, boleh mengajar, boleh seminar, boleh segala macam. Tetapi kalau bukan kelompoknya, walaupun dia ahli agama, faham Quran, ahli hadis, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala, nggak bisa. Bukan kelompok kita, bukan orang kita. Sehingga membatasinya beragama dengan kelompoknya itu. Walaupun kelompoknya itu nggak karuan bentuknya, ibaratnya kayak tong sampah, semuanya bisa masuk ke situ. Dia pemikirannya segala macam bisa ke situ. Tapi kalau sudah sekelompok itu recommended. Pokoknya boleh ceramah, boleh ini ngisi. Kalau nggak kelompoknya nggak boleh. Ini adalah fanatisme hizbiyah yang demikian. Kita diajarkan bukan begitu. Nisbat yang paling tentu nggak ada yang menyelisih. Siapa yang tidak ridha kepada para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an, semuanya tentunya ridha. Dan salaf itu adalah nisbatnya kepada para sahabat dalam hal pemahaman. Orang yang mereka tidak ridha dengan sahabat tentu keterlaluan dalam berislam. Terkadang ini kaum muslimin hanya bangga dengan sahabat tapi nggak mengikuti mereka. Tidak mengikuti mereka. Sok lebih alim, sok lebih bijak, sok mereka lebih merantasi. Hanya membanggakan sahabat yang perjuangannya Masya Allah, tetapi mereka tidak mengikuti bagaimana beragama mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Sama orang yaitu mengenal Rasulullah, tapi yaitu bangga dengan Nabi, tapi tidak memahami ajaran Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi, hanya dia seakan-akan Nabi sebagai simbol, klaim mereka sebagai pengikut Nabi, pengikutnya Rasulullah SAW, tapi tidak pernah mau tahu dengan ajaran Nabi, dan bahkan mereka Muslim, tetapi kemudian panutannya komunis. Orang-orang komunis, orang-orang yang mereka itu punya pemikiran yang rusak-rusakan. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh dalam ini beragama. Oleh karena itulah, kalau kita menisbatkan diri kepada seseorang dalam beragama, pada kelompok, itu adalah aib, maka menisbatkan kepada salaf tidak aib.
Kenapa? Karena salaf itu artinya disebut kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mana orang mencela yaitu para sahabat Nabi kalau enggak Syiah Rafidhah. Mari kita ikuti perkataan beliau di sini. Beliau mengatakan begini. Minal ma'rufi anna da'wata ila tiba'is salaf awid da'wati ila salafiyah. Anna da'wata ila tiba'is salaf awid da'wata ila salafiyah innama hiya da'watun ilal Islam ilal islamil haqqi wa ila sunnatil mahdah wa da'watun ilal audah ilal islam kama unsila ala nabi sallallahu wa talaqahu anhu ashabu al kiram ridwanullah alaihim fala syakka anna hadhihi da'wah da'watun haqqun wal intisab ilaiha haqqun. Beliau mengatakan perkara yang telah kita kenal bahwa dakwah salaf itu dakwah untuk mengajak kita mengikuti salaf atau dakwah yang mengajak kepada ini menjadi para pengikut salafiyah. Dakwah salafiyah adalah sungguhnya adalah dakwah Islam. Dakwah Islam yang hak. Dakwah kepada sunnah semata-mata mengajak untuk kita menghidupkan Islam yang sesungguhnya. Dakwah untuk kembali kepada Islam seperti yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian para sahabat mengambil agama dari Nabi. Maka fala syakka, maka tidak syak lagi bahwa dakwah ini adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar. Dan intisab menisbatkan diri kepada salaf ini sesuatu yang hak, karena hakikatnya salaf adalah ini bagaimana kita beragama seperti yang diajarkan Nabi dan seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi dan telah diamalkan oleh Nabi. Ini dakwah salaf, sehingga tidak ada aib, tidak ada cacatnya, tidak ada ini aibnya, tidak ada cacatnya kalau kita menisbatkan kepada salaf. Lain dengan kita menisbatkan kepada seseorang, ini kepada seseorang fulan atau tokoh fulan, maka fulan ini selama dia bukan nabi, apalagi juga bukan para sahabat juga, maka ini tidak boleh menjadi patokan. Patokan beragama itu adalah nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, atau sebuah kelompok. Oleh karena itulah tidak ada yang tidak ada aibnya ketika kita menisbatkan kepada ini salaf, karena salaf adalah hakikatnya ini beragama seperti yang difahami para sahabat yang mereka terima dari Nabi SAW, dan hakikatnya salaf adalah dakwah yang hak. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah wal audah ila tariqati salaf wa manhajihim wal iqtida'i bihim. Dan sungguh para imam-imam Ahlus Sunnah, para pembesar-pembesar imam Ahlus Sunnah, yaitu para ulama-ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, mereka ini memiliki dampak pengaruh yang sangat besar dalam mengajak manusia kembali kepada sunnah, kembali kepada jalannya salaf, kembali kepada manhajnya mereka, dan mengikuti jalan beragama mereka. Wa min haula, di antara para imam-imam, umin haula'il a'immah, di antara para imam-imam yang mengajak kepada sunnah, yaitu imamu ahli sunnah wal jamaah. Imam ahli sunnah wal jamaah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu dikenal dengan Imam ahli sunnah bukan karena Imam Ahmad mendirikan organisasi yang bernama ahli sunnah. Beliau kemudian pendirinya, ketuanya, kemudian ini muasisnya, bukan. Imam Ahmad beliau digelari dengan Imam Ahlus Sunnah itu karena teguhnya beliau dalam memegangi sunnah di zaman yang penuh dengan fitnah, yang beliau karena bertahan dengan keyakinan Quran itu bukan makhluk, beliau ditangkap, beliau dipenjara, bukannya setahun, 2 tahun, sampai 3 generasi penguasa, kemudian dicambuk, disiksa, dan beliau bertahan dengan itu dan tidak bergeming dengan keyakinannya, sehingga betul-betul beliau adalah seakan-akan jadi simbol Imam Ahlus Sunnah, orang yang sangat teguh di atas sunnah di tengah-tengah bid'ah yang ada.
Sehingga beliau dikenal dengan istilah Imam Ahlussunnah, bukan karena mendirikan kelompok yaitu Ahlussunnah, tetapi beliau adalah seorang yang betul-betul teguh di atas sunnah. Karena sesungguhnya kalau mau bilang pendiri siapa pendiri sunnah, ya Nabi SAW yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi untuk menyampaikan Islam, yang kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat apa yang difahami, diajarkan Nabi dan kemudian difahami para sahabat. Ini sesungguhnya semuanya itulah yang merupakan Islam yang hak, Islam yang lurus. Yang menyimpang dari mereka adalah Islam yang batil, Islam yang menyimpang. Kadar penyimpangannya sesuai dengan jauhnya mereka dari sunnah. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Husaimah, ini Al-Imam ibn Husaimah, wal Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain Al-Ajuri, Al-Imam Al-Ajuri, wal Imam Abu Abdullah ibn Battah Al-Uqbari, kemudian wal Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, Imam Al-Asbahani, Syekhul Islam, kemudian thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu, Syekhul Islam Taimiyah dengan murid-muridnya seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, kemudian thumma Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa immatud dakwah min ba'di, dan juga imam-imam dakwah setelahnya yang mereka betul-betul memiliki pengaruh dampak yang sangat besar dalam mengajak kembali manusia kepada sunnah dan menyingkiri berbagai macam syirik dan bid'ah. Ini gerakan-gerakan mereka sangat berpengaruh di seluruh alam semesta di dunia ini, atau di penduduk dunia. Kemudian mimma adha ila zuhuri tijahi salafi ala murid tarikh yastaqi as'ayin ususu dinihi wa aqidatihi min kitabillah wa sunnati rasulullah sallam wa sirati salaf as-salih min ashaba wa tabi'in wa tabi'ina lahum min ahli al-quruni thalatha al-mashhud laha bil khairiyah wa yuqawamu kullu tiyarin bid'iyyin yukhriju an hadhil usus. Di mana para imam-imam tadi, imam-imam Ahlussunnah tadi itu, mereka benar-benar mewujudkan, menampakkan arahan kepada mana salaf untuk menjadi seorang salafi, yang dalam perjalanan sejarah betul-betul mereka itu mengambil pokok-pokok agamanya, akidahnya dari kitab dan sunnah, dari kitab dan sunnah Rasulullah, dari para sirahnya para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, atau dikenal dengan istilah Al-Qurun Ats-Tsalatsah, yang mereka dikenal dengan kebaikannya. Dan mereka ini juga senantiasa menegakkan kebenaran dan menyelisihi, menentang setiap bid'ah-bid'ah yang menyelisih dari prinsip-prinsip yang hak ini. Ini adalah Ahlussunnah, para imam-imam dari zaman ke zaman, yang mereka ini benar-benar berusaha keras menjadi pejuang-pejuang dakwah, yang berusaha untuk menegakkan tauhid dan sunnah, lalu menentang setiap penyimpangan dari agama. Kemudian mereka menentang bid'ah-bid'ah yang terus berkembang di sekitarnya. Ini adalah imam Ahlussunnah. Terus sambung menyambung dari zaman ke zaman, mereka tidak pernah berhenti untuk menyuarakan al-haq dan kemudian menentang bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Idza urifa dzalik, kalau ini telah dikenal yang seperti ini, bahwasanya para imam itu betul-betul ada gerakan real mengajak kembali kepada Islam yang hak, Islam yang lurus, Islam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka fana'ud ilal unwan, ini kita kembali kepada tema yang diangkat, bahwa yaitu tema jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bi salafiyah. Ini bolehnya kita bernasab kepada salaf dan bergelar dengan gelar salafiyah. Dinukilkan beberapa perkataan para ulama bahwasanya menisbatkan diri kepada salaf itu tidak aib. Beda dengan berbangga dengan saya pengikut organisasi tertentu fulan. Enggak ada bagusnya, enggak ada terpujinya. Beda dengan mengatakan saya salafi. Itu ada terpujinya, karena dia artinya menegaskan cara beragama itu mengikuti seperti yang telah dibawakan oleh para sahabat Nabi, difahami, diamalkan para sahabat Nabi. Karena ini nisbat pada kebaikan. Tapi kalau dia nisbatnya kepada orang tertentu, kelompok tertentu, nggak ada jaminan kebaikannya.
bahkan merupakan aib. Siapa yang ridha dengan orang tersebut, siapa yang ridha dengan organisasi tersebut. Tapi kalau para sahabat Nabi dan para sahabat, tentu nggak ada yang mereka tidak ridha, karena telah jelas kebaikan mereka itu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan la aiba ala man athhara madhhabis salaf. La aiba ala man athhara madhhabas salaf wa antasaba ilaihi wa tasa ilaihi bal yajibu qubulu dzalika minhu fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Beliau mengatakan tidak ada aib, tidak ada celahnya bagi orang yang mereka menampakkan dengan ini saya adalah bermadzhab salaf. Enggak ada aibnya. Dan nisbat kepada menyandarkan diri kepada salaf, bahkan dan berbangga dengan madzhab salaf, bahkan wajib untuk menerima, kewajiban kita untuk menerima orang yang mereka menegaskan bermadzhab salaf. Fa inna madhab salaf, karena madhab salaf itu la yakun illa haqqan, tidak lain kecuali kebenaran itu sendiri. Karena madhab salaf itu artinya bukan nisbat kepada orang per orang dan kelompok tertentu, tetapi nisbatnya kepada Nabi dan para sahabat dan imam-imam yang mengikuti jalannya para sahabat. Itulah yang namanya manhajus salaf, nisbat kepada Islam yang hak. Tentu Islam yang hak adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan kepada para sahabat, yang difahami para sahabat dan ini para imam-imam yang mengikutinya. Maka tidak ada celahnya sama sekali. Dan itulah manhaj yang hak. Berkata As-Sam'ani fil Ansab, As-Sam'ani memiliki kitab Al-Ansab, beliau mengatakan as-salafi bi fathis sin wal lam sala wa fi akhiriha al-fa, dan akhirnya adalah dengan fa, salafi nisbat ila salaf. Salafi ini sin, lam, kemudian fa, kemudian ada ya nisbat. Salafi yaitu nisbat kepada salaf, kepada madhab salaf. Maka ini adalah madhab yang terpuji, madhab yang benar. Ini nisbat kepada salaf dan mereka beraliran bermadhab dengan madhab ini mereka. Aku dengar dari mereka seperti itu. Kemudian Ibnu Athir, beliau ketika beliau menjelaskan di akhir perkataan As-Sam'ani, beliau menjelaskan wa urifa bihi jamaah, dan dikenal dengan itulah dia jamaah. Jamaah itu dikenal dengan dia menisbatkan kepada salaf. Jamaah itu ya salaf, ya salafi itu. Jamaah itu adalah orang yang mereka betul-betul memegangi al-haq. Dengan cara dia mengikuti salaf, maka dia kenal dan dia adalah jamaah. Karena jamaah adalah orang yang mereka itu beragama sebagaimana yang Nabi ajarkan dan para sahabat fahami dan lakukan. Itu jamaah. Maka dengan dia menisbatkan kepada salaf, itu artinya dia adalah menjadi bagian pada jamaah tersebut. Kemudian wa utliqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini laqab salafiyah fi ba'dil musannafatihi ala ula'il ladzina qalu biqali salaf fil fauqiyah. Kemudian Syekhul Islam beliau memutlakan dengan laqab salafiyah dalam buku-buku karangan beliau itu orang yang mereka memiliki pendapat yaitu tentang fauqiyah, tentang Allah di atas arsy, Allah dalam ketinggiannya. Orang bicara tentang ketinggian Allah. Kalau di itu pembicaranya Allah ketinggiannya, Allah tinggi dalam hal ini tempat dan sifatnya, Allah berada dalam ketinggian dan Allah adalah maha tinggi, maka dia salafi. Orang yang mereka mengingkari ketinggian Allah dalam posisi tempat, maka dia adalah ahlul bid'ah. Maka orang yang mereka pembicaranya tentang Allah di mana dan kemudian dia bicara yang benar, maka dia salafi. Bicara yang menyelisih para salaf, maka dia adalah ahlul bid'ah. Sehingga pembicaraannya akan kelihatan ketika bicara tentang fauqiyah, apakah dia salafi atau dia bukan salafi. Kemudian Imam Dhahabi mengatakan falladhi yahtaju ilaihi al-hafidh ayyakuna taqiyan daqiyan salafiyan. Imam Dhahabi ketika menyebutkan tentang sirah seseorang, beliau mengatakan falladhi yahtaju ilaihi, yang dibutuhkan padanya adalah al-hafidh. Yang dibutuhkan orang untuk memiliki sifat sebagai al-hafidh adalah ayyakuna taqiyan, dia taqiyan. Hafidh itu artinya dia taqiyan, zakiyan, dia bertakwa, dia cerdas, kemudian dia salafian, berakidah salaf. Sehingga orang bergelar al-hafidh. Al-hafidh
Digelari gelar yang sangat mulia ini, diantaranya harus mereka berakidah salaf, mereka bermanhaj salaf, sehingga mereka dikatakan al-hafid, gelar yang sangat mulia. Kemudian Imam Daruqutni ketika beliau ini mengomentari seorang, lam yadkhulir rajul abadan fi ilmil kalam walal jidal wala khadha fi dzalika bal kana salafiyan. Orang ini tidak pernah masuk ke ilmu kalam selamanya, tidak pernah melakukan jidal, tidak pernah melakukan perdebatan-perdebatan yang mendalam, yang perdebatan yang sampai kemudian keluar dari sunnah, bahkan dia itu adalah salafiyan, dia adalah salafi. Seorang ini salafi. Sehingga istilah penyebutan salafi itu sudah sejak zaman dulu kala. Bukan seperti perkataan orang sekarang ini yang kebakaran jenggot mereka, yaitu mulai banyak orang yang mereka paham tentang mana salaf yang hak karena banyaknya para dai-dai yang menyebarkan pemikiran Ahlussunnah yang hak, lalu digelari Wahabi, lalu digelari gelar-gelar yang sangat buruk, dan kemudian katanya itu aslinya Wahabi, kemudian jelek, kemudian menggelari dengan Salafi. Sehingga untuk gelar ini untuk menipu manusia tentang menutupi kejelekan mereka. Sesungguhnya enggak. Sesungguhnya mereka itu kebakaran jenggot dengan banyaknya dai-dai yang menyebarkan akidah tauhid yang lurus, kemudian banyak yang menjadi pengikut manhaj salaf ini, sehingga termasuk menggoyang mereka sendiri, sehingga mereka memiliki gerakan antisipasi bagaimana mengantisipasi pengikutnya jangan sampai mereka terpengaruh oleh gerakan Wahabi yang hakikatnya adalah gerakan salafi, yang bagaimana menjelaskan hakikat tauhid yang benar, sunnah yang benar, kemudian untuk menjauhkan manusia maka mereka menggelari dengan istilah Wahabi. Seakan-akan pemikiran baru yang kemudian layak untuk kemudian dijauhkan. Ini sesungguhnya adalah gelaran dari orang yang membenci dakwah yang hak, dakwah yang benar, supaya orang takut dan lari sehingga tidak terpengaruh dari ini kebenaran yang disampaikan oleh para dai-dai yang menyebarkan tauhid dan sunnah. Sehingga setiap yang mereka kemudian tidak mengikuti acara adat istiadat yang berkembang, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka pokoknya capnya Wahabi. Capnya Wahabi, ini adalah aliran Wahabi untuk membuat manusia kemudian gila dan kemudian meninggalkan kelompok atau orang tersebut yang aslinya khawatir terpengaruh dengan dakwah yang hak, dakwah yang benar. Kemudian aku katakan kata beliau, wa fi asrinal hadir utliqa hadhi nisbah wa dhil laqab ulama afadil arafu bitamasuk bisunnah wa dhabbu anha kasyekh Abdurrahman al-Muallimi fi kitab al-Qaid ila tasihil al-Aqaid wa syekh al-Imam al-Alim al-Qutwah Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Bas rahimahullah ta'ala fi risalati. Sekarang ini kata beliau, di zaman kita sekarang ini, nisbat laqab ini salafi dinisbatkan kepada orang-orang yang memiliki keutamaan, yang mereka sangat dikenal dalam hal berpegang teguhnya dengan sunnah dan pembelaannya terhadap sunnah dari berbagai macam serangan-serangan bid'ah. Seperti Syekh Abdurrahman al-Muallimi, kemudian Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Yang keduanya adalah di antara tokoh-tokoh yang mereka terkenal bagaimana menyebarkan al-haq dan membantah bid'ah-bid'ah, sehingga mereka pun itu dikenal dengan ulama-ulama salafi. Ketika Syekh bin Bas ditanya tentang ma taqul fiman tasamma bisalafi wal athari hal hiya tazkiyah, apa pendapat Anda ya Syekh tentang orang yang mereka menamai dirinya dengan salafi al-athari, apakah ini merupakan bentuk tazkiyah, bentuk yaitu tazkiyah, pemujian pada diri sendiri? Maka kata Syekh, saya menjawab, idza kana shadiqan, kalau seandainya dia benar-benar orang yang jujur, yaitu orang yang betul-betul memiliki tekad yang kuat, membuktikan dirinya orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, annahu athari, bahwa dia betul-betul orang mengikuti asar-asar dalam beragama, au salafi, atau dia mengikuti para salaf dalam beragama, maka la ba'sa, tidak mengapa dia mengatakan dia salafi, saya ini yaitu salafi atau sunni al-sunnah.
Tetapi perkataan ini gelar atau saya salafi ini tidak perlu untuk dipopulerkan, dalam pengertian tidak perlu untuk didakwah-dakwahkan kepada yakni orang-orang yang tidak faham. Umpamanya kita di tengah-tengah orang kampung yang nggak tahu belas tentang berbagai macam aliran-aliran kayak gituan, taunya pokoknya Islam, maka tidak perlu kita mendakwakan ini saya adalah salafi, malah dianggap salafi aliran apa lagi ini. Taunya orang itu Islam dengan kafir, saya muslim. Yang penting hakikatnya Anda mendakwakan hakikat ini Ahlus Sunnah yang beragama itu caranya dengan mengikuti Quran, dalilnya Quran jelas, dalilnya Sunnah jelas, guna dengan pemahaman para salaf, itulah hakikat cara beragama salafi. Adapun menampakkan saya bermadzhab salaf itu nggak perlu. Kecuali kepada orang yang mereka itu ya ini perlu kita tampakkan untuk membedakan bahwasanya saya salafi, bukan pengikut bid'ah kayak kalian yang memang menampakkan diri dengan bid'ah-bid'ahnya itu. Lah kalau di hadapan orang yang mereka menampakkan bid'ah seperti itu, bisa kita tampakkan salafi supaya dia tahu saya adalah orang yang beragamanya model salafi, yaitu mengikuti Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Adapun para orang mereka tidak butuh ini penegasan seperti itu, maka tidak perlu. Yang penting kita bagaimana membimbing manusia ke hakikat manhajus salaf. Kemudian sehingga tidak mengapa bagaimana orang mereka mengatakan fulan salafi, fulan athari, ini adalah sesuatu yang dibolehkan, bukan merupakan tazkiyah. Bahkan itu boleh jadi adalah tazkiyah yang wajib, karena wajibnya kita beragama dengan agamanya para salaf. Kemudian juga Syekh Nasiruddin Al-Albani juga demikian. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau pernah ditanya, "Ma hiya salafiyah?" Apa itu salafiyah? Wal yajibu suluku man hajiya wa tamassuk biha. Apa itu salafiyah? Apakah wajib berjalan dengan manhaj salaf, berpegang teguh dengannya? Kata Syekh Fauzan bagaimana? As-salafiyatu hiya sayru ala manhajis salaf min ashaaba wa tabi'in wal qurunil mufaddalah fil aqidah wal fahmi was suluk wa yajibu alal muslim ini suluku hadzal manhaj. Beliau mengatakan salafiyah itu adalah jalan atau orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Mana salaf itu adalah siapa itu? Para sahabat Nabi, pengikut para sahabat namanya tabi'in, pengikut tabi'in namanya tabi'in, al-qurun al-mufaddalah, yang mereka dikenal dengan istilah yakni kurun generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik, kurun yang terbaik, yang mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Ta'ala. Mengikuti mereka dalam masalah akidah, pemahaman, kemudian suluk perjalanan kita dalam beragama, dan wajib setiap muslim untuk menempuh jalan salaf tersebut. Kemudian juga perkataan semisal dari para ulama-ulama seperti Syekh Al-Fadhil Ali bin Nasir Al-Faqihi. Beliau mengatakan ini dalam kitabnya Al-Fathul Mubin fi raddi ala Naqdi Abdillah Al-Khumari, yang mereka para ulama ini mereka menegaskan, beliau katakan faula al-afadhil min ahlil ilmi wa ghairihim lam yarau ba'san fi itlaqi laqab salafi atau salafiyah atau salafiyin. Mereka mereka memandang tidak ada masalah, tidak masalah untuk mereka berlaqab dengan bergelar dengan gelar salafi, salafiyah, kemudian salafiyin, yang maksudnya mereka adalah orang yang mereka wa mansara ala manhajis salaf wa tariqatihim. Artinya mereka adalah orang yang betul-betul dalam beragama itu berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti jalan-jalan mereka, dan juga yaitu jalannya para sahabat Nabi dalam beragama, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ini secara beragama secara keseluruhannya itu. Waqad adda ba'dul qutab al-muhaddithin mimman kataba fil madzahib al-islamiyah. Ada orang yang mereka itu orang penulis-penulis pada zaman sekarang ini, para penulis zaman sekarang yang mereka yang zaman kontemporer atau penulis kontemporer, yang mereka mengatakan bahwasanya salafiyin ittiba'an liman sabaqau minal a'immah. Salafiyin itu orang mereka mengikuti pendahulu mereka dari para imam-imam, sehingga mereka itu tidak disebutkan kepada bermanhaj salaf yang lurus bagaimana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tapi mereka disebutkan kepada pendahulunya itu.
Sehingga ini adalah berusaha untuk juga mengaburkan tentang makna yaitu istilah salaf. Ada orang mereka membatasi kepada perkembangan zaman atau zaman tertentu atau dengan tarikh tertentu. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya salaf ini adalah perpanjangan dari madrasah Ahmad bin Hambal. Perpanjangan dari madrasah Ahmad bin Hambal kemudian diperbarui lagi di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian diperbarui lagi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, sehingga salafin disebutkan pada mereka-mereka itu. Ini semuanya adalah pengertian yang tidak benar, bahwasanya salaf itulah dalam cara beragama dari zaman dulu, yaitu memahami agama Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an dan mengikuti jejak mereka. Dan berikutnya insyaallah beliau akan menyampaikan dalil-dalilnya berkaitan dengan wajibnya kita untuk mengikuti manhaj salaf. Kita cukupkan sekian dulu, insyaallah kita sampaikan berikutnya nanti pembahasan dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk bermanhaj salaf. Ada pertanyaan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, pemerintah sekarang menerapkan new normal. Apakah sholat wajib di masjid sudah wajib dilaksanakan? Dan apa hukumnya ketika kita sholat di rumah sendiri di tengah pandemi, ketika pemerintah telah menerapkan new normal, khususnya di daerah yang rendah penyebarannya? Ya, kembali ke asal. Kalau sudah kalau sudah dirasa aman, ya kembali ke asal. Wajibnya kita sholat jamaah ke masjid, walaupun dengan tetap menjaga protokoler, karena juga belum dinyatakan yaitu aman secara total. Sehingga kembali ke asal, yaitu wajibnya sholat jamaah ke masjid bagi laki-laki khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah Ustadz yang memiliki penyimpangan dalam perkara turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir masih boleh kita ambil ilmunya, Ustadz? Karena beliau hafalannya luar biasa dan pembawaannya bagus. Mohon arahannya bagi kami yang baru hijrah dan belajar sunnah, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu dinun, agama itu adalah agama Anda. Al ilmu dinun, agama Anda itu bagaimana ilmu Anda. Kalau Anda mengambil dari ilmu yang dari guru yang salah, maka Anda dalam bahaya bisa beragama dengan cara yang salah. Kenapa ada orang tahu-tahu mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat, banyak yang kafir, hanya beberapa gelintir yang mereka tidak kafir, yang tidak murtad. Ya karena ilmunya kayak gitu, dari berguru pada orang yang salah. Tahu-tahu ada orang yang mereka itu sukanya belusuan ke kubur-kubur, kemudian bangga ke kuburan, kemput sampai sak Nusantara. Dia di kuburan merasa bangga bisa mendatangi semua kuburan para wali dan merasa ada keutamaan khusus. Kenapa begitu? Karena ilmunya kayak gitu. Ada orang yang mereka itu yaitu beragamanya liberal, pemikirannya maut-maut gak karuan, yaitu liar. Ya karena ilmunya seperti itu. Ilmu Anda menentukan agama Anda. Dan ilmu itu diambil dari guru Anda. Kalau Anda mengambil dari guru yang salah, Anda sangat rawan untuk memiliki agama yang salah. Orang yang mereka punya kekeliruan dalam perkara akidah dan kemudian punya hafalan yang bagus, metode yang bagus menjelaskannya, itu justru membahayakan. Anda bisa bahkan gampang kelet, gampang katut, ibaratnya magnetnya itu kuat untuk Anda cepat sesat. Sehingga yang perlu diluruskan dulu, Anda pastikan dulu guru Anda betul-betul membimbing Anda kepada kebenaran. Akidah yang benar, akidah salaf, manhaj salaf itu ada pertama kali. Kalau orang sesat, orang yang punya pemikiran sesat, yang keliru, kemudian dan dia punya daya tarik yang kuat, itu hafalannya kuat, kemudian metode pengajarannya kelihatan bagus, Anda lebih cepat sesat karena ketertarikan dengan yang Anda kagumi, di mana ilmunya adalah ilmu yang bertentangan dengan ajaran para salaf. Ini bahkan sangat bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan ketiga, Ustaz, Islam Jamaah dan LDII itu apakah aliran yang sama? Bukannya mereka sudah difatwa sesat oleh pemerintah? Kok masih eksis ya, Ustaz? Di daerah saya soalnya banyak yang... Ya, Assalamualaikum. Kalau nasabnya sama, nggak ada bedanya. Nasabnya sama. Dulu namanya Islam Jamaah, Lemkari, kemudian LDII, segala macam, berubah namanya, hakikatnya nggak berbeda. Iya itu aja. Ya pusatnya di Kediri, ya pendiriannya ya kira-kira keluarga itu. Dan juga hakikatnya masih sama dengan yang lama.
hanya menampilkan gaya-gaya baru, tetapi sungguhnya lama. Sungguhnya adalah sama. Adapun tetap eksis, ya PKI aja bisa eksis, apalagi yang menisbatkan kepada Islam. Di negeri kita ini semuanya bisa subur. Orang gendeng juga ada pengikutnya, juga orang gila juga banyak pengikutnya. Di negeri kita ini apapun bisa tumbuh. Soal kemudian eksis nggak eksis itu yang penting bagaimana dengan penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan keempat, Ustaz, apa betul memilih teman itu sangat penting bagi kita yang sudah memilih berhijrah? Ana khawatir setelah hijrah ini Ana nggak punya teman, dijauhi teman-teman. Syukron ya. Ya, Assalamualaikum. Sangat penting memilih teman itu. Nabi sendiri yang menegaskan tentang masalah teman, Allah dan Nabi yang menegaskan masalah teman. Kata Allah, yauma ya'adhdhu dzalimu ala yadayhi. Ada orang nanti di akhirat menyesal, bahkan dia menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan yang sangat mendalam. Apa yang menyebabkan itu? Kenapa saya dulu menjadikan si fulan sebagai teman dekatku? Kenapa aku tidak mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya? Kau milih si fulan yang menyesatkan aku. Laqad adallani an dzikri ba'da ijani. Laqad adallani an dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari petunjuk, padahal petunjuk telah datang kepadaku gara-gara temanku, maka aku mengikuti temanku sehingga sesat dari jalan Allah SWT. Kemudian juga Nabi katakan, almar'u ala dinil khalili. Teman itu, seseorang itu di atas agama teman kentalnya. Teman kentalnya kayak apa, seperti itulah agama dia. Maka kata Nabi wasiatnya, falyangdur ahatukum man yukhalil. Perhatikan betul, teliti betul siapa teman dekat Anda, karena teman dekat itu sangat berpengaruh, berdampak kepada ini kepribadian dia. As-sahib kata pepatah, teman itu menuntun, kalau nggak nuntun ke neraka, nuntun ke surga. Jangan khawatir ketika Anda meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ini karena Allahnya yang penting, yaitu Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Di dunia ini teman itu seambrah-ambrah. Seandainya Anda hijrah kemudian meninggalkan teman lama karena buruk, Allah akan bukakan teman baru yang boleh jadi lebih banyak dari teman Anda yang lama dan lebih baik-baik daripada yang lama itu. Jangan khawatir. Allah yang akan memilihkan seorang, menuntun seorang untuk dia mendapatkan ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sama demikian para sekalian kan, mudah-mudahan manfaat, dan kita berharap mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Allah berikan taufik istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.